Bertemu lagi dengan saya, tetap dalam pembahasan tidak jauh dari isu-isu yang dilakukan oleh oknum-oknum orang-orang yang terkenal beken di Indonesia. Tapi selalu menimbulkan isu yang membuat resah beberapa masyarakat yang ramai sekali ya. Belum selesai. Dari mana ya mulainya ya? Pertama saya akan kasih tahu dulu ya, mengapa sebabnya saya mereaksi ini. Karena banyak yang sekali yang bertanya ke saya. Saya membuat video ini karena banyak desakan yang datang ke saya hampir tiap hari dari berbagai kalangan, dari seluruh daerah, dari dalam kota Banten maupun dari luar Banten, yang dari jauh juga sama. Ya tentu harus saya jawab ini. Saya menjawab satu persatu ke orang nanti kurang optimal karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Kalau saya jelaskan ke orang yang datang ke tempat saya, hanya mereka nanti yang ada penjarahan. Ini terpaksa saya jadikan YouTube ini untuk syiar. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan diawali wallahu a'lam bishawab. Saya tidak akan mengatakan meyakini diri saya ini benar, ucapan saya benar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan ini hanya sebuah pendapat pribadi saya, keyakinan saya. Boleh beda pendapat, silakan aja. Saya tidak akan memaksakan. Ini berkisar tentang banyak yang bertanya ke saya tentang gelar Habib. Ada yang nanya, apa sih katanya gelar Habib itu? Ini yang saya tahu, Habib itu gelar bagi orang yang berakhlakul karimah. Habib itu asal katanya dari dicintai, ya, secara lugat. Secara syariahnya adalah Habib itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah dan mencintai manusia. Karena ilmu dan akhlaknya, karena takwanya, itu berhak orang tersebut diberi gelar Habib. Ada yang nanya lagi katanya, apakah Habib itu gelar Dzurriyyatur Rasul? Saya katakan bukan. Karena Dzurriyyatun Nabi gelarnya hanya dua. Dari keturunan Sayyidina Husain itu Sayyid, perempuannya Sayyidah. Dari keturunan Sayyidina Hasan Syarif, perempuannya Syarifah. Ya, barang siapa orang yang nasabnya sahih tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW, jika dia dari Sayyidina Husain maka Sayyid, jika dari Sayyidina Hasan Syarif. Hanya itu. Selain itu tidak ada gelar untuk Dzurriyyatun Nabi. Lalu apakah jika seseorang itu yang kadung disebut gelar Habib, tetapi kemudian akhlaknya, perbuatannya tidak mencerminkan dicintai Allah, mencintai manusia, apakah boleh disebut Habib? Tidak. Kalau menurut saya sudah tidak pantas disebut Habib. Kalau kita paksakan memberi gelar kepada orang tersebut, itu gelar tidak adil. Jangan kau memberikan gelar kepada orang yang bukan haknya menerima gelar tersebut. Ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala memberi gelar raja di zaman Nabi Musa. Saya lupa nama aslinya ya, lupa. Raja al-Zalim dari Fir'aun. Karena perbuatannya jauh aun dari pertolongan Allah. Memberi gelar pamannya Nabi Muhammad Abu Jahal, ya sesuai dengan perbuatannya. Jadi jangan pernah kita memberikan gelar pada seseorang yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Berikan gelar Habib jika memang ilmu, akhlak, perbuatan dan takwanya ada. Tapi jangan beri gelar Habib
Kalau memang perbuatannya bertentangan dengan ketakwaan, tak berakhlak, tak beradab, jangan. Doyan caci maki dengan doyan menghina, doyan nipu, palsu, dusta, manipulasi kuburan, manipulasi nasab orang, sudah tidak pantas disebut Habib. Ya, saya tegaskan, jangan memberikan gelar pada seorang yang bukan haknya. Contohnya, orang itu hansip, dipanggil jenderal, orang itu provokator, mencaci maki orang, tukang marah, ngamuk-ngamuk, disebut jenderal Islam. Kan itu tidak adil, itu batil, mungkar menurut saya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau ada orang umpamanya tingkah lakunya kayak anak kecil, dia punya masalah dia pribadi, kemudian dia bersalah, tetapi dia tidak mau ngaku salah, mempertahankan ego. Nah, dia merasa benar ketika diminta bukti kebenaran secara data, akurat, fakta, nah, dia tidak mau. Nggak ada kosong data-data, tidak memberikan informasi yang jelas, nggak ada kosong dari semua data. Tapi kekeh aja dia ingin dimuliakan. Nah, ketika ada orang lain yang mengatakan bahwa dia itu orang yang tidak berhak atas apa yang dia klaim, dia mencari perlindungan ke orang lain, ya, agar dibela. Ya persis kalau kita ngelihat dalam film itu si Ucrit, ya, umpamanya nih contohnya, si Ucrit itu kan kalau ribut berselisih dengan temennya si Cuplis, Ucrit suka mengadu ke neneknya, ke yang lain. Nanti neneknya yang membela yang lain, si Ucritnya memek-mek, nangis-nangis. Kali ya memang bersalah. Ya kalau orang seperti itu, ya menurut saya mah pantasnya lakopnya Ucrit. Saya teringat dengan apa yang dilakukan oleh si Bahar Smith tuh, waktu ceramah di Puncak. Si Bahar Smith pernah ngomong katanya, waktu dia bilang, saya pernah dilaporkan oleh Hasto karena saya menyebut Bu Megawati dengan Mak Banteng. Saya dipanggil polisi. Saya ditanya, kenapa Anda menyebut Bu Megawati dengan Mak Banteng? Dia bilang ke polisi bahwa nama itu ada dua, ada lakob, ada nisbah. Maka Mak Banteng itu adalah lakob. Seperti halnya Sofyan As-Sauri, namanya Sofyan As-Sauri karena itu seperti kerbau katanya. Ketika dia Sofyan As-Sauri masuk masjid dengan kaki kiri, maka ada suara panggilnya As-Sauri, lakob. Nah, kalau begitu saya juga akan mengikuti nih teori si Bahar Smith nih. Maka saya tidak akan memanggil oknum yang pengen aku sebut, pengen sebut Habib, tapi tidak sesuai dengan dasar ilmu lugat syariat kehabiban. Saya juga akan memanggilnya Ucrit. Karena faktanya banyak oknum-oknum yang aku Habib punya masalah berlindung kepada orang lain, kepada organisasi besar, kepada tokoh besar, bahkan kepada orang-orang Nusantara ingin dibela. Dia berlindung pada jongos-jongos. Jadi lahirlah jongos-jongos Mukidin ngebela Ucrit. Ucrit. Jadi sekarang ini banyak jongos Ucrit. Tapi kalau ada orang yang memang dia disebutnya Habib, dipanggilnya Habib, dibuktikan dengan akhlaknya memang akhlak Habib, ucapannya ucapan Habib, hatinya hati Habib, perbuatannya Habib, ibadahnya takwa Habib, saya akan nyebutnya Habib. Tapi kalau terbukti ada orang yang disebut Habib, ingin disebut Habib, aku cucu Nabi, tapi tidak ada bukti itu, perbuatannya perbuatan Ucrit, maka saya kasih lakob nurunan si Bahar aing mah. Ucrit, lakobnya Ucrit. Jangan salahkan saya ya, saya gitu si Bahar nih, Ucrit. Ucrit Ucrit.
Nah ini sekarang nih pembahasan tentang ucrit, ya. Tentang si ucrit. Berkaitan dengan banyaknya persoalan makom wali. Geger. Ada makom wali jadi dua. Makom Kartes Sumodiningrat aslinya di Jejeran Yogyakarta, ada di Semarang. Dan yang lain. Kemudian yang saya dengar, yang laporan saya orang Karawang, kemarin-kemarin nih ada orang Karawang, yang sebelumnya juga laporan ke saya bahwa makam Syekh Kuro Karawang, Syekh Hasanuddin Karawang, pun ada dua katanya sekarang ini. Tapi jujur aja saya belum ke sana, ya. Ini baru yang infokan saya. Wallahu saya tidak akan mengatakan ini saya benar. Ini hanya informasi yang saya terima dari orang, entah benar atau tidak. Nanti mungkin saya akan ke sana. Jadi makam Syekh Kuro itu ada dua. Ada makam yang memang sudah dari dulu sampai sekarang diziarahi, sudah dibangun. Nah ada lagi makam Syekh Kuro yang di masjid. Katanya yang makam Syekh Kuro yang di masjid, ini karena ada si Ucrit datang dengan kasyafnya mengatakan, makom Syekh Kuro ini ada di sini, di masjid. Bangunlah. Maka dibangunlah makom Syekh Kuro di masjid. Maka di Karawang ini ada makom Syekh Kuro jadi dua. Apa efeknya? Masyarakat jadi bingung. Lalanjungan, nujarah bingung. Muhibbin Syekh Kuro, pecinta Syekh Kuro, bahkan mungkin turun Syekh Kuro, jadi bingung yang mana yang benar. Nanyalah ke saya. Kenapa bisa begitu? Katanya itu Ucrit itu tokoh sufi terkenal, kasyaf, wali. Nah, ya. Duriyatun Nabi Muhammad SAW. Terkenal dengan ronsen kuburan. Apakah ada ilmu tersebut? Apakah ada ilmu Allah Ta'ala yang membuat bingung masyarakat awam? Apakah ada mursyid yang membuat bingung masyarakat awam? Apakah ada thariqah manapun yang membuat hasilnya, natijahnya membuat orang awam? Saya jawab, tidak ada. Siapa saja yang ngaku mursyid thariqah, kemudian dia memberikan sebuah ucapan atau putusan atau rekomendasi yang membuat orang jadi bingung, ada dualisme, ada pro kontra, fitnah, maka itu bukan mursyid, gagal kemursyidannya. Silakan dibuka Mafakhirul Aliyah. Bagaimana seorang mursyid? Seorang mursyid itu selalu melakukan segala sesuatu dengan makna. Gugur kemursyidan seseorang ketika dia melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa makna. Gugur kemursyidan seseorang ketika dia menggugurkan kehormatan muslim, apalagi menggugurkan kehormatan seorang waliullah. Gugur. Silakan buka kitab Mafakhirul Aliyah. Nggak usah saya bahas di sini, ya. Silakan. Kalau mau jelas nanti sini ngaji kitabnya. Kita ngaji kitab utawi Mafakhirul Aliyah. Di sini ada kitab thariqah tentang mursyid. Bagaimana syarat mursyid? Bagaimana mursyid jadi gugur karena tingkah lakunya. Kemudian karena saya ditanya, kok begitu ya? Kenapa bisa ada seorang yang ditokohkan, seorang sufi terkenal, kemudian bisa seperti itu? Dalam istilah tarekat apa? Di dalam istilah tarekat yang saya kaji, nggak usah kitab tinggi-tinggi lah. Di dalam kitab Syekh Wahab Asy-Sya'rani, ya, di situ disebutkan bahwa terhadap ahli tarekat itu ada 4 khotir. Saya sebutkan aja kitabnya, kitab Minhajus Saniyah. 1 ada khotir Rabbaniyah, ada khotir Malaki, ada khotir Nafsiyah, ada khotir Syaitaniyah. Ini terkadang terjadi kepada pengamal thariqah, sekalipun itu seorang mursyid. Nah, yang terjadi, seseorang ketika memberikan rekomendasi ada nuakom mali, ada 2, padahal sejatinya
wali itu hanya ada di satu tempat menjadi dua, maka itu bisa dipastikan lahir dari khotir nafsiyah, bukan dari khotir malaki, bukan khotir dari khotir robani. Ya, ronsen kuburan yang lahir dari khotir nafsiyah akan menimbulkan gejolak polemik dan dipastikan itu batil. Apakah khotir nafsiyah itu? Khotir adanya di dalam lintasan hati, di dalam sir. Khotir robaniyah ada dalam lintasan hati, di dalam sir. Begitu juga khotir malaki, khotir nafsiyah, khotir syaitaniyah. Ketika seseorang di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam nafsunya ada sebuah keinginan, umpamanya dia ingin terkenal dengan disebut kasyaf, dengan ronsen kuburannya ada keinginan terkenal dengan kasyafnya, ahli kasyaf, mursyid thariqah sedunia, ada keinginan itu. Kemudian dia menunjukkan sesuatu kuburan, ini makom Syekh Anu, dengan sirnya ingin terkenal, ingin kasyaf ronsen kuburan, maka itu disebutlah khotir nafsiyah. Kuburan yang dia tunjuk adalah lahir dari khotir nafsiyah. Maka itu tidak pantas dilakukan oleh orang yang menggelar mursyid. Ini kelakuan ucrit-ucrit seperti ini, siapapun dia ucritnya, jangan didengar. Nah, biasanya ucrit seperti ini, ngaku-ngaku mursyid, dimursyidkan tapi tidak sesuai dengan kemursidan. Sebab kemursidan yang Syekhul Kamil Mukamil, dia tidak akan terkena oleh khotir nafsiyah. Dia mempunyai sifat basiratun nafizatun. Pas, jelas. Karena itu minallah. Apalagi kalau dia terkena oleh khotir robaniyah. Pasti benarnya. Tidak akan menimbulkan gejolak. Nah, jadi saya tegaskan. Ronsen kuburan yang menimbulkan polemik salah, tidak sesuai dengan syariat Islam, menimbulkan fitnah di masyarakat, apalagi menimbulkan menjadi persoalan nasional, menyangkut nama baik ulama, menyangkut nama baik wali, menyangkut nama baik pahlawan, maka itu ronsen kuburan batil, lahir dari khotir nafsiyah. Rumusnya tadi, setiap khotir yang minallah, khotir robaniyah, khotir malaki dari malaikat itu pasti manfaat dan tidak akan menimbulkan polemik dan fitnah. Ada penjelasan-penjelasan pasti dari orang tersebut. Tetapi kalau dari nafsiyah apalagi dari syaitaniyah, maka dipastikan itu batil. Ya. Bagaimana menurut pendapat saya? Seharusnya kalau memang ada ucrit yang ngaku mursyid dimursyidkan, terlintas di dalam kasabnya, kalaupun benar kasabnya minallah, di sini adalah maqam waliullah. Ya, bukan dari nafsiyah, bukan dari syaitaniyah. Dia harus menjelaskan ketika maqam wali tersebut yang baru benar kasab ini dari Allah, dari khotir robaniyah atau dari malaki. Sebagai bukti basiratun nafidatun. Maka dia harus jelaskan ini makam ini berupa apa? Makam majaz atau makam hakiki. Nah, seperti itu. Ya. Makam hakiki adalah makam seseorang yang memang jasadnya dikuburkan, ditimbun di situ. Ada yang disebut makom, ada yang bilang makam, tetapi itu bukan jasad. Makam majaz. Ya, condong di Indonesia, khususnya di Banten, disebutnya patilasan. Ya. Nah, patilasan ini berlaku jika memang biasanya tidak ditemukan makam secara jasadi atau hakiki. Adalah kasab untuk memuliakan wali terhadap orang yang dicintai oleh Allah. Maka itu adalah disebutnya patilasan. Dia harus menjelaskan bahwa ini patilasan. Jangan diklaim ini makam jasad.
Kalau ini makam patilas dan dia klaim makam jasad, berarti Ucrit ini belum mursyid, tidak mursyid, belum busuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sirnya, di dalam lintasannya masih ada nafsu dunia, nafsu kekuasaan, nafsu ambisi, nafsu ingin ditokohkan. Ini Ucrit gagal jadi mursyid. Ini Ucrit bisa gagal jadi wali. Silakan buka kitab Minah Husaniyah karangan Syawab Asy-Syahrani. Di situ ada pembahasan tentang khotir robaniyah, khotir malaki, khotir nafsiyah, dan khotir syaitaniyah. Jadi ini sangat menarik sekali. Ronsen kuburan ini langsung diyakini. Nanti dulu, silakan di luar disebut gagah, tapi insya Allah tidak di Banten. Silakan oleh orang luar disebut hebat, tapi belum tentu oleh orang Banten. Ya, karena semua hal, ahwal, ilmu, toriko ada di kitab. Kita juga ngaji tentang kitab. Torekat kita aji. Ya, banyak orang Banten yang ngaji tarekat, mengamalkan tarekat dan sudah sampai usul. Maka mereka tahu mana mursyid kamil, mursyid hakiki, mana tidak. Mana khotir lahir dari khotir robaniyah, ucapannya mana dari khotir malaki, mana dari khotir nafsiyah, mana dari khotir syaitaniyah. Ucit-ucit bisa bohongi orang lain, menipu orang lain, tapi tidak bisa, belum tentu terhadap orang-orang Banten yang memang ahli ilmu torikoh dan pengamal torikoh. Apalagi kalau dia sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya katakan ya, nih tentang ini, di atas langit ada langit lagi, ada langit lagi. Kita ini terkadang sangat mudah sekali mengagungkan orang, mengkultus individukan orang. Sehingga ketika orang itu dianggap sebuah paling hebat, akibatnya teropini publik, yang lain jadi buruk, yang lain jadi lebih rendah daripada hanya orang itu yang paling hebat. Tidak seperti itu. Masih banyak di alam dunia, di Banten orang-orang yang bersembunyi, yang bahkan makom spiritualnya, derajat kualian mungkin lebih daripada orang yang pandang lebih hebat, daripada ucit-ucit yang kita pandang lebih hebat. Ya, tegas sekali. Jangan langsung percaya adanya ilmu ronsen kuburan. Ini kalau bicara ronsen kuburan, sobatku, ini bisa terkategori ini. Kalau ronsen kuburan ini bukan minallah, ini bukan polemik, tidak bermakna, merusak tatanan masyarakat, merusak keyakinan, polemik. Contohnya ada makam KRT Sumodiningrat, ada 2 yang aslinya di Jajaran, sudah valid, dikuatkan oleh ahli sejarah, dikuatkan oleh keluarganya, dikuatkan oleh keturunannya, dikuatkan oleh catatan keratonnya, ada nyata. Lahir lagi di Semarang ada makom Kangjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Ini kan menimbulkan polemik. Maka ronsen kuburan tersebut batil, salah, jangan diyakini. Ini sebetulnya bisa dikatakan hasil ronsen kuburan oleh Ucrit, oknum Ucrit ya, yang di Semarang ini bisa dilahir dari halusinasi ini. Mahesa mana nih Mahesa nih? Ini Mahesa nih, bagian Mahesa nih yang sering ngebahas halusinasi. Bagaimana tuh? Kuburan Kangjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat di Semarang itu katanya hasil ronsen kuburan. Juga di Karawang hasil ronsen kuburan. Halusinasi bukan. Halo. Kalau halusinasi, sikat. Jangan canggung. Jelaskan hak. Kalau hak, jelaskan. Batil. Ya. Halusinasi bukan itu. Halo. Yang keluar-keluar sering ngomong halusinasi. Oke, saya dukung, saya suka. Senang kalau ada halusinasi, berantas. Tapi jangan pandang bulu. Siapapun dia yang menghalusinasi, membuat halusinasi, apalagi halusinasinya membuat fitnah di Indonesia, fitnah terhadap syariah dan akidah, merusak, mengotori ilmu thariqah dan kemursyidan, siapapun dia, sikat. Lahir dari Ucrit manapun, sikat. Jelaskan
agar masyarakat pintar, jelas, tidak tertipu oleh ucit-ucit yang ngaku-ngaku mursyid. Ya, saya memanggil nih, mana orang yang sering ngebahas halusinasi? Saya nanya nih, apakah makom Kangjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat di Semarang itu hasil halusinasi bukan? Dan katanya ada makam Syekh Kuro di Karawang ada 2, padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Makam yang sudah lama banyak dijarahi, timbul lagi baru, dibangun lagi nih di masjid, hasil rosun kuburan dari Ucrit, ya itu halusinasi bukan? Kalau halusinasi, halo orang-orang yang berkuat-kuat halusinasi, dibahas tuh, dibahas yang kenceng. Jangan hanya menghukumi, menjustifikasi halusinasi orang-orang yang lain yang di luar Ucrit, disikat habis halusinasi. Terhadap Ucrit nggak mau ngebahas. Jangan-jangan, jangan-jangan. Halo, oke. Demikian, ini penjarahan. Saya katakan, saya tidak akan memanggil seseorang menjadi habib jika dia tidak berilmu, tidak berakhlak, tidak membuktikan kecintaannya kepada Allah, dan tidak adanya bukti cinta Allah padanya, tidak membuktikan kecintaannya kepada manusia, justru memberikan mudarat, semata-mata saya tidak akan manggil habib. Tetapi kalau lebih dohir, lebih muncul bukti-bukti sifat-sifat kayak anak kecil, bocil, berlindung di kekuasaan, berlindung di pemerintah, berlindung di jongos-jongos, berlindung di oknum-oknum jongos, oknum ini ingin dibela, ngumpet, dianya nggak mau nongol-nongol, orang diadu-adu, sama Pribumi dan Nusantara diadu-adu, dan jongos-jongos Ucrit pun juga mau diadu-adu. Sekali-kali itu seperti menurut saya mas, tabiatnya, akhlaknya, perbuatannya kayak Ucrit, maka lakobnya saya akan panggil Ucrit, mengikuti Sibar Semit, Ucrit. Halo, demikian. Ya, semoga Ucrit ini diberi taufik hidayah. Semoga Ucrit ini bermanfaat. Semoga Ucrit ini juga memang dijadikan seorang habib menurut hakikat Allah. Walaupun secara gen dia bukan cucu Nabi, tapi kalau dia berakhlak, berilmu, maka saya akan mau memanggil habib. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini hanya pendapat saya. Saya tidak akan mengajak orang lain untuk mengikuti saya. Ini hanya pendapat saya, hanya hak saya untuk memanggil seseorang sesuai dengan lakobnya, sesuai dengan pengetahuan saya. Ya, silakan Anda beda, silakan, tapi jangan paksa Anda harus saya ikut Anda. Saya yakin saya, jangan paksa harus mengikuti Anda. Anda, saya, silakan aja. Mohon maaf, ini saya mulai ngomong lagi. Karena ini saya membahas permintaan orang-orang yang datang ke gubuk saya. Dari golongan jawara, pengusaha, orang biasa, tokoh masyarakat, ulama, ustadz, bertanya tentang ini, tentang Ucrit dan tingkah lakunya yang buat geger Indonesia. Demikian, mohon maaf dan maklum.